Yuk kita puji Dia. Haleluya, haleluya, raja. Juru selamat, Tuhan kita. Dari siapa Yesus aja, kita udah belajar banyak hal dan gimana sayangnya Tuhan sama kita ya, Ci? Iya, bener banget. Oke, next adalah what? Apa sih? Gak apa-apa, biar seru aja, ya nggak sih? Yo Iko. Udah serius-serius kan mau kerjain tugas. Siap. Jadi selanjutnya kita bisa cari tahu apa sih yang bisa kita lakuin buat Tuhan Yesus. Tuhan kan udah jadi sahabat, udah jadi juru selamat, udah jadi raja juga. Melayani? Kasih persembahan. But kadang I bingung, saat kita melayani atau kasih persembahan ya, standarnya apa sih? Like, harus sebaik apa kita melayani? Harus kasih apa yang bisa jadi persembahan terbaik buat Tuhan? Bingung nggak sih? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini bisa jadi jawaban dari what atau apa. Selama semuanya itu benar, suci, mulia, adil, dan pokoknya semua yang sesuai dengan isi firman Tuhan, kita bisa lakuin buat Tuhan. Tulis. Oke, selanjutnya kita cari tahu when dan where. Kapan dan di mana aja sih kita bisa ketemu sama Tuhan? Tiap minggu di gereja dong, Ci. Gak pernah berdoa di rumah ya? Kok datang ke Tuhan gereja doang? Doa kok. Kapan? Kalau mau makan sama mau tidur. Bukannya kita bisa datang ke Tuhan kapan aja ya, Ci? Lewat setiap doa kita. Aku inget deh,
waktu awal-awal kita school from home tuh ya, Ci, aku pernah dapet nilai yang jelek banget. Susah banget rasanya. Tapi aku juga ingat, Cici dan Mama pernah ajak aku berdoa supaya aku nggak sedih dan bisa fokus belajar deh. Oh iya, waktu itu ya. Sama banget. Waktu awal pandemik ya guys ya, I felt so lonely. Habisnya, itu kan anaknya gaul banget. Gak bisa sendirian gitu kan. Terus sejak ada peraturan PPKM yang bikin kita harus stay at home, itu boring banget. Bikin aku mati gaya gitu. Terus I doa sama Tuhan supaya pandemi ini cepat selesai dan supaya I bisa hang out with my friends gitu kan. Ya mungkin saat I berdoa pandeminya nggak selesai, tapi Tuhan kasih I teman-teman yang baik banget, yang mau telepon sama I, video call sama I. Dan inget gak Len, lu pernah kirim ayat ini ke I? Mana-mana? Yang ini loh. Oh iya, ini waktu itu ya. Aku selalu takut kalau sendirian di rumah. Apalagi waktu itu pernah tuh kejadian mati lampu. Satu rumah tuh gelap banget. Terus ya, aku cepet-cepet berdoa deh kepada Tuhan. Terus aku nggak takut lagi. Bukan waktu kita sendirian atau takut aja loh. Bahkan nih ya guys, waktu kita lagi happy sekalipun, kita juga bisa kok datang sama Tuhan. Dan kita cerita-cerita aja sama Tuhan. Kayak sekarang kita lagi cerita-cerita gini. Pokoknya, apapun yang lagi kita alamin, yang kita rasain, kita bisa datang sama Tuhan. When I get a bad grade at school. That's a great time to pray. My mama says clean your room. That's a great time to pray. No matter what I go through, I can depend on you. I'm ready for summer break. That's a great time to pray. I'm eating my birthday cake. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my thanks to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. I'm singing with all my might. That's a great time to pray. I'm raising my hands up high. That's a great time to pray. No matter what I go through, I give my praise to you. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. Rejoice in the Lord always. Give thanks to our God every day. When the sun shines or when it starts to rain, that's a great time to pray. 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 Selamat datang dan bergabung di acara persekutuan doa malam ini. Mari teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk memasuki persekutuan doa malam ini dengan berdoa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa.
Panggilan beribadah pada malam ini diambil dari kitab Roma 3 ayat 24. Dan kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya mengundang teman-teman untuk menyanyikan satu lagu sebagai rasa ucapan syukur kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kalau kita boleh bekerja, kalau kita boleh hidup dan kita boleh melakukan sesuatu, bukan karena kita bisa, tapi semua karena anugerahnya. Mari kita menyanyikan bersama-sama dengan sukacita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Kita akan katakan, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, kalau Tuhan mau memakai kita. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya,
kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ya Roh Kudus, kiranya Tuhan saja yang beracara pada saat ini. Dan terima kasih kalau melayakkan kami untuk datang di hadirat Tuhan yang Maha Suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Engkau memberi kami kesehatan, saudara seiman, keluarga, dan teman-teman yang mengasihi kami. Segala sesuatu yang kami miliki datang dari-Mu ya Tuhan. Dan karena Yesus Kristus, kami dapat memiliki hidup yang baru, hidup yang berkelimpahan. Kiranya firman Tuhan membimbing hidup kami setiap hari. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang senang mengingat akan masa lalu. Ada banyak hal di masa lalu yang penting buat kita semua. Apa yang terjadi di masa lalu membentuk kita sampai hari ini. Dan itu adalah bagian penting dari siapa kita hari ini. Kita tidak hanya mengingat pencapaian masa lalu, tetapi juga banyak kegagalan dan kesalahan yang kita hadapi di masa lalu. Mungkin di masa lalu kita membuat keputusan dan pilihan yang salah, sehingga sampai sekarang kita harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang salah saat itu. Dan kesalahan tersebut membuat kehidupan kita tidak bisa maju. Jika kita terus berfokus pada kesalahan dan kegagalan kita di masa lalu, kita tidak bisa maju. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Meskipun kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan menebus kesalahan waktu itu, tetapi Tuhan berkata kepada kita, masa lalumu sudah diampuni. Tuhan membantu kita supaya kita tidak lagi terikat oleh kesalahan masa lalu. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita bisa memiliki kehidupan yang baru. Jika kita terus melihat ke belakang, tidak mungkin kita bisa maju. Hanya ketika kita melupakan apa yang ada di belakang, kita dapat mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Tentu saja kita tidak bisa melupakan masa lalu sepenuhnya, tetapi Tuhan dapat membebaskan kita, sehingga kita tidak terikat oleh masa lalu. Sama seperti Rasul Paulus. Dia awalnya adalah orang jahat, yang menganiaya orang percaya dan melakukan banyak dosa. Namun Tuhan bisa mengubah orang jahat seperti itu menjadi seorang misionaris, seorang rasul, yang menuliskan begitu banyak kitab suci di Perjanjian Baru. Seperti apapun masa lalu kita, Tuhan dapat mengubah kita dan melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perhatian kita sering sekali gampang teralihkan. Seringkali sewaktu kita ngobrol dengan orang lain, banyak hal dapat mengalihkan perhatian kita. Seperti ketika telepon kita bergetar, kita akan langsung lihat siapa yang teks kita, atau apakah ada orang yang telepon kita. Sehingga percakapan kita dengan orang lain terputus. Atau ketika kita sedang mendengarkan khotbah di gereja dan seseorang lewat di luar, perhatian kita juga akan mudah teralihkan dan lihat siapa yang barusan lewat. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang mengalihkan perhatian kita. Mungkin itu kenyamanan hidup, hiburan, relasi dengan orang, kurang disiplin rohani, dan lain-lain. Sebagai murid Yesus, kita semua ingin 100% fokus mengikuti Yesus.
Tetapi ada banyak hal, godaan dan dosa yang seringkali mengalihkan perhatian kita. Paulus mengatakan bahwa dia hanya fokus pada satu hal, hanya satu hal saja, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Dia tahu persis apa tujuannya. Sama seperti ketika seseorang sedang berlari, dia harus fokus pada garis terakhir. Dia tidak bisa terus melihat ke belakang, tetapi dia harus melihat ke depan. Hal yang sama berlaku untuk hidup kita. Apapun prestasi atau kesalahan yang kita buat di masa lalu, kita tidak perlu terus-menerus melihat ke belakang dan terus terikat oleh masa lalu. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Perubahan apa yang bisa saya lakukan di masa depan? Bagaimana saya bisa terus maju di masa depan? Tuhan ingin kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Dan Tuhan akan membantu kita untuk terus bertumbuh, untuk menjadi bejana yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita terus maju, terus bertumbuh, terus diperbaharui. Dan Rasul Paulus mengatakan dia berlari-lari kepada tujuan. Tujuan itu apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika seseorang atlet memenangkan perlombaan, dia akan mendapatkan medali emas dan penghargaan dari negaranya. Namun, penghargaan ini hanya untuk sementara saja dan diberikan oleh manusia. Tetapi jika kita setia mengikut Yesus, hadiah yang kita terima itu bernilai kekal dan merupakan hadiah yang diberikan dari Tuhan. Begitu luar biasa, bukan? Paulus tahu dengan jelas bahwa ketika dia mengikuti Yesus dengan setia dan berlari-lari kepada tujuan, dia pasti akan menerima hadiah dari Tuhan. Hadiah ini tidak hanya diberikan kepada Rasul Paulus, tetapi juga kepada semua pengikut Yesus yang setia. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ketika kita mengasihi Tuhan dan dengan setia mengikuti Tuhan, kita akan menerima upah dan hadiah dari Tuhan, yaitu mahkota kebenaran. Kita bisa membayangkan ada dua orang mereka mau hiking. Si A, dia telah mendownload satu aplikasi yang menunjukkan rute dari hiking trail. Dia jelas harus menuju ke arah mana dan tujuannya di mana. Si B, dia tidak menyiapkan peta, tidak mendownload aplikasi, maka dia tidak tahu rutenya dan juga tidak tahu tujuannya di mana. Hanya mengikuti feeling saja. Pada akhirnya, si A mencapai tujuannya, melihat pemandangan yang begitu bagus, merasa puas dan berhasil turun gunung dan pulang ke rumah. Tetapi si B tersesat dan tidak tahu harus kemana, karena memang dari awal dia tidak menyiapkan dirinya untuk rute yang harus dia ikut, dan dia juga tidak tahu tujuannya di mana. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita juga perlu mengetahui tujuan kita dengan jelas. Jika tujuan kita tidak jelas, kita akan menjadi seperti si B. Kita mudah tersesat dalam hidup, hanya menjalani hari demi hari, dan tahun demi tahun tanpa tujuan. Di tahun 2023 ini, tujuan apa yang ingin kita capai untuk Tuhan? Untuk apa kita hidup? Jika kita mengetahui dengan jelas apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk Dia, maka kita akan seperti si A. Kehidupan kita sehari-hari memiliki arah dan tujuan. Kita akan hidup untuk Tuhan. Dan semua yang kita lakukan akan memuliakan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini marilah kita melepaskan segala kegagalan, kesalahan, dan dosa yang mengikat kita di masa lalu. Dan marilah kita maju terus dengan mengetahui bahwa tujuan akhir kita adalah memuliakan Tuhan dan menerima hadiah, upah yang datang dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kegagalan dan kesalahan kami di masa lalu, Engkau mengampuni dan menyucikan segala dosa kami, sehingga kami dapat melupakan apa yang telah di belakang kami,
mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami, dan berlari-lari kepada tujuan. Tuhan bantu kami untuk fokus mengikutimu sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai masuk dalam doa-doa kita akan nyanyikan satu lagu yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan tataranmu, aku menyembah. Hidup dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan ini saja andalanku, jasa Tuhanku. Hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Orang lain kau hampiri, jangan Bapak Ibu Saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau bersyukur atas Tuhan yang telah begitu baik pada kita, Tuhan yang telah mendengar dan menjawab doa-doa yang telah kita utarakan kepadanya. Hari juga kita bersyukur, Saudara, atas setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita.
mungkin itu tempat tinggal, mungkin itu keluarga, mungkin itu uang, atau mungkin apapun yang kita perlukan, Tuhan telah sediakan. Mari saudara, kita bersyukur atas seminggu yang telah kita lewati, Tuhan telah menyediakan. Mari kita berdoa dan bersyukur. Tuhan, kami mau bersyukur, kami memuji-Mu oleh karena perbuatan-Mu yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Yang tak pernah Tuhan Kau meninggalkan kami yang mungkin sering meninggalkan Engkau, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu ada dan tetap dan tidak pernah berubah. Dan kami bersyukur Tuhan, sepanjang seminggu ini Engkau boleh menyertai kami, Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan juga Engkau telah menjawab seruan doa kami. Kami bersyukur Tuhan atas Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Yang kami juga bersyukur Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Mungkin itu tempat tinggal, mungkin hal-hal yang kami perlukan setiap hari, dari makanan, dari keluarga kami, dan juga hal-hal lainnya yang Kau sudah boleh menyediakan. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa khususnya bagi setiap anggota keluarga kita, saudara, dan juga setiap jemaat, agar Tuhan terus boleh melindungi, diberikan kesehatan yang baik. Saudara, karena masih ada banyak yang ada batuk, atau mungkin pilek, dalam cuaca yang mungkin hujan, dalam seperti ini, saudara, kita doakan, Tuhan terus boleh melindungi kita, diberikan kesehatan yang baik, dan kita terus boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita mau berdoa bagi mereka yang mulai masuk sekolah, saudara, dalam minggu ini, khususnya bagi dari Sunday School, saudara, dari remaja sampai pemuda, mereka yang sekolah pada minggu ini, kita doakan Tuhan terus boleh memberkati masa studi mereka. Tuhan boleh juga memberkati pergaulan mereka, ya, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang tidak mempengaruhi mereka menjadi tidak baik, saudara. Kita doakan bagi mereka, kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga kami, bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan, Kau boleh melindungi di tengah musim seperti ini, musim dingin dan juga waktu-waktu hujan. Kami mau berdoa Kau boleh memberikan tubuh imun yang kuat di dalam tubuh setiap keluarga kami dan juga kami. Mungkin dalam bekerja mereka, mungkin mereka letih bekerja. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami terlebih lagi Tuhan, kami mau berdoa bagi iman kami, agar sepenuhnya kami juga dekat kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur bagi Sunday School dan juga remaja dan pemuda mereka yang sekolah pada minggu ini dan juga kuliah. Kami mau berdoa di dalam masa-masa studi ini, Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Memberkati masa-masa studi ini, berikan mereka terus hikmat kebijaksanaan, dan Kau boleh melindungi Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang mereka memiliki pergaulan yang baik, dan jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, yang merusak, yang menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, dalam masa-masa mereka seperti ini, mereka terus boleh bertumbuh semakin dekat dengan Engkau. Kami mau serahkan semuanya, dan kami mau berdoa dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau terus doakan bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, doakan juga bagi mereka yang menjaga, Tuhan terus boleh memberikan kekuatan. Saudara, kita terus dukung doa untuk pemulihan Papal, kita bersyukur sudah lebih baik, kita doakan Ibu Lian, saudara, untuk yang menjaga, Tuhan boleh berikan kekuatan yang baik. Kita juga terus doakan untuk pemulihan bagi mata Ibu Yung dalam sebulan ini, Tuhan terus boleh memulihkan matanya dengan baik. Kita terus doakan untuk Ibu Lilia dan juga Pak Vincent Fasio, dalam Pak Vincent dalam segala pergumulan sakitnya, kita terus doakan Tuhan boleh memberikan anugerahnya kekuatan setiap hari, dan juga Ibu Lilia yang menjaganya. Kita doakan untuk Ibu Tamilan dalam penyakitnya, demensia, dan juga Ibu Febe yang take care. Dan juga kita mau doakan juga saudara bagi Ibu Koryana, Ibu Nana yang tadi pagi telah dilakukan operasi. Saudara, kita doakan untuk pemulihannya, agar sungguh boleh berjalan dengan baik, tubuhnya boleh pulih kembali. Kita doakan juga untuk Pak Is yang menjaga, take care. Kita doakan seluruh keluarga dalam tangan Tuhan. Saudara, kita juga terakhir doakan juga bagi para lansia, saudara yang dalam jemaat kita atau mungkin keluarga kita, Tuhan terus boleh melindungi mereka.
Mari saudara kita doakan jemaat kita, mereka yang bergumul dengan segala penyakit. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mau berdoa, Engkau boleh menolong, campur tangan, menjaga tubuh mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, khusus bagi Pak Paul, kami mau berdoa menyerahkan untuk pemulihannya ke dalam tangan Tuhan, berdoa untuk Ibu Lian juga yang menjaga, Engkau yang boleh menolong juga ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk Ibu Yung Yung, Kau boleh memberkati dia ya Tuhan di dalam segala pelayanannya, dan juga Kau boleh memberkati untuk matanya, di dalam pemulihannya, dalam waktu ini, agar sungguh boleh pulih kembali. Kami mau serahkan juga untuk Bapak Vincent Vasio di dalam segala kelemahan tubuhnya, Tuhan Kau boleh menolong, memberikan anugerah-Mu ya Tuhan, bagi dia dan juga Ibu Lilia yang menjaganya Tuhan. Kau boleh menolong juga memberikan kekuatan setiap harinya Tuhan, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Tan Melan dalam penyakitnya demensia. Kau boleh menolong juga, dan juga Ibu Febe yang take care. Kau boleh menolong, memberikan kekuatan bagi dia. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Nana yang sudah dioperasi pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau boleh menolong, campur tangan, memulihkan dalam masa pemulihan ini, boleh pulih dengan baik, sehingga tubuhnya boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami mau juga mengingat untuk Pak Is yang menjaga, take care bagi Ibu Nana, terus boleh memberikan kekuatan bagi dia menjaga dalam masa-masa seperti ini. Kami juga mau mengingat juga ya Tuhan bagi para lansia yang ada di gereja kami dan juga keluarga kami yang bergumul juga dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh menjamah setiap hari mereka dan berikan mereka terus sukacita dan pengharapan. Kami mau serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu doakan untuk hamba Tuhan yang akan melayani dalam minggu ini, doakan saya, doakan untuk Pak Samuel Tandi. Saudara juga doakan untuk guru sekolah minggu dalam segala persiapan, Tuhan boleh menolong, memberkati pelayanan lewat firman Tuhan yang ada. Saudara, pada minggu ini juga pengurus juga akan mengadakan meeting yang pertama pada tahun ini. Saudara doakan agar mereka tetap bersehati, Tuhan boleh menolong di dalam setiap keputusan, dalam setiap program dan diskusi yang harus diambil. Tuhan boleh memberkati setiap pengurus, diberikan kebijaksanaan dan kerohanian yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan gereja-Mu, ICLA ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani, berdoa untuk Pak Samuel Tandi, guru sekolah minggu yang akan melayani. Tuhan, Kau boleh memakai semua yang melayani, dari worship team, usher, audiovisual, semua tim yang melayani, dan juga jemaat yang hadir. Kau boleh memberkati setiap kebaktian yang ada Tuhan, agar sungguh ketika kami datang, kami boleh mengalami Engkau, Allah Immanuel. Kami mau juga serahkan juga bagi pengurus meeting yang akan diadakan minggu ini. Tuhan, kami berdoa serahkan untuk bagi setiap pengurus, hamba Tuhan, diberikan kesatuan hati, kerendahan hati di dalam melayani Engkau. Kau boleh menolong di dalam setiap jalannya pembicaraan, diskusi, keputusan yang harus diambil, program dalam beberapa bulan ke depan. Engkau yang sendiri yang boleh menolong, memimpin setiap pemimpin dalam gereja di ICLA ini ya Tuhan. Kami mau serahkan gereja-Mu, ICLA, Hoki, Hokim, dalam tangan-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persiapan Chinese New Year pada tanggal 22 minggu depan, Saudara. Kita doakan ada ibadah dan juga ada perayaan yang akan dilakukan. Saudara doakan bagi mereka juga yang setiap yang melayani dalam segala persiapannya, panitia yang mempersiapkan, ada banyak yang perlu disiapkan. Kita doakan, Saudara, kita dukung dalam doa agar semua boleh berjalan dengan baik. Kita doakan terus mereka dilindungi, kesehatannya tetap dalam keadaan baik. Saudara, dalam momen ini juga kita mau mengajak keluarga, mungkin ada juga teman yang belum percaya. Saudara, kita bisa mengajak mereka, dan kita doakan saudara dapat jemaat, dapat mengajak keluarganya, dapat mendengar berita Injil di dalam momen ini. Mari saudara kita doakan untuk Chinese New Year. Tuhan, kami mau serahkan untuk dalam persiapan Chinese New Year dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa dalam ibadah perayaan yang sedang dipersiapkan pada saat ini. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh campur tangan di dalam setiap acara yang sedang dipersiapkan. Bagi mereka yang melayani, Kau boleh memakai mereka ya Tuhan dalam segala persiapan ini, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan boleh memberkati jemaat-Mu, dan boleh memuliakan nama Tuhan.
Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau boleh menolong setiap mereka yang melayani. Kami juga rindu ya Tuhan, di dalam momen ini pun banyak orang boleh hadir, boleh datang, jemaat boleh mengajak keluarganya atau teman mereka untuk dapat datang di dalam acara ini, sehingga mereka boleh mendengar Injil, mereka boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami mau serahkan untuk pelayanan Channel Sunjur ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu ini hujan begitu besar sekali sehingga kita melihat, saudara, di dalam berita banyak sekali beberapa daerah khususnya California ini yang mengalami kerusakan seperti mungkin longsor, tanahnya yang jadinya berlubang, pohon yang sudah ambruk, dan juga beberapa ada yang meninggal, saudara, tidak ada listrik, banjir, longsor, dan lain-lainnya, saudara. Kerusakan banyak sekali terjadi. Kita doakan, saudara, Tuhan boleh melindungi setiap rakyatnya, khususnya di bagian California ini. Doakan pemerintah yang harus mengatur semuanya, doakan para petugas yang bekerja juga, agar Tuhan boleh melindungi. Kita doakan agar situasi segera pulih kembali. Di akhir minggu ini juga, saudara, akan ada hujan kembali. Kita doakan Tuhan boleh campur tangan. Mari kita doakan. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika, khusus bagi daerah California ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menolong, campur tangan dalam situasi yang tidak baik ini. Mungkin dari beberapa daerah yang terkena banjir akibat cuaca buruk ini. Tuhan, ada banyak mungkin kesulitan, pergumulan, kerusakan yang terjadi. Mereka harus dievakuasi, atau mungkin ada juga yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa, Kau boleh menolong, melawat setiap umat-Mu, menjaga, melindungi ya Tuhan, dari mara bahaya ini. Kami mau berdoa agar sungguh situasi segera pulih kembali. Kami mau serahkan juga untuk pemerintah, kami mau serahkan para petugas, bagi mereka yang harus bekerja, membuat situasi lebih baik, kiranya Kau boleh menolong, memakai mereka, dan kami mau serahkan California ini untuk kedepannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala pergumulan yang ada, Engkau ada dan hadir dan menolong. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita doakan untuk Brasil dan tangan Tuhan. Saudara, kalau melihat berita di mana pada saat ini mereka sedang mengalami ketidakstabilan politik di dalam negaranya, sehingga saudara melihat di layar ini banyak orang-orang datang ke tempat pemerintah ini, dan sekitar 1.500-an orang yang ditangkap ya akibat protes yang terjadi. Saudara doakan dengan gonjang-ganjing yang ada pada negara Brasil ini, situasi boleh pulih kembali. Kita doakan untuk pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat. Kita doakan juga rakyat dapat tenang dan mereka dapat ada kedamaian di antara mereka. Saudara, kita dukung doa bagi negara Brasil ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan negara Brasil ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa agar kami serahkan untuk di dalam segala ketidakstabilan politik yang ada. Tuhan, Kau boleh menolong, campur tangan, sehingga situasi boleh aman terkendali. Kami mau serahkan ya Tuhan, mungkin dari pemerintah atau mungkin rakyat terjadi ketidakharmonisan, Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Sehingga kami mau serahkan masa depan bagi negara ini, Engkau boleh menolong, campur tangan. Kami juga mau berdoa bagi orang Kristen yang berada di sana. Sungguh ya Tuhan, boleh mereka menjadi garam dan terang, dan mereka boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang di Brasil, khususnya dalam masa-masa yang tidak baik seperti ini. Kami mau serahkan negara Brasil dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita, kesehatan, pergumulan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada dan hadir, Engkau selalu mendengar seruan doa kami. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, kasih setia Engkau tidak pernah berkesudahan. Kami mau percaya kepada rancangan-Mu yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala kekhawatiran kami,
ke dalam tangan-Mu saja. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat Dia di dunia ini. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup pada malam ini, saya mengundang teman-teman untuk menyanyikan satu lagu yang menyatakan iman kita. Tuhan adalah baik dalam segala situasi dan keadaan. Dia selalu ada buat kita. Dan kita percaya kalau kita ditolong bukan karena kita baik atau berjasa, tapi itu semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan buat kita. Kasih Yesus yang diberikan kepada kita semua orang-orang percaya. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Indah sekali lagu ini. Nah, saya menyanyikan lagu ini berkali-kali karena kata-katanya begitu indah dan begitu menguatkan. Mari kita menyanyikan Tuhan Selalu Menolongku. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Luar biasa ya, indah sekali. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan kita. Wow, indah sekali. Tuhan itu baik, begitu mengasihi kita anak-anaknya. Lalu kita katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara
Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 22 Januari, Saudara, itu adalah hari pertama Imlek, Saudara. Dan kita sebagai gereja, Saudara, khusus sebagai kita gereja Tionghoa, Saudara, kita akan bersama-sama akan ada perayaan dan juga kebaktian bersama. Kita mau bersyukur atas berkat Tuhan di dalam tahun yang baru ini. Saudara dapat mengajak anggota keluarga saudara, keluarga atau teman yang mungkin belum percaya, sehingga mereka dapat datang dan mereka dapat mendengar akan kabar Injil. Saudara, pada tanggal 5 Februari bulan depan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Kita akan ada combined service, saudara dapat mempersiapkan diri dan dapat mendaftarkan diri Anda kepada Ibu Lian. Baik saudara, demikian warta. Sampai ketemu pada hari Minggu. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. How
The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be